Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Fauzan Al-Farizi, Munatus Soleha Aprilia, Ali Akbar, Anissa Dwi Cahyani, Desi Della Bella Putri, dan Feby Febiola. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai pajak pertambahan nilai. Selamat menyaksikan. Dasar hukum pajak pertambahan nilai. Berikut beberapa dasar hukum pajak pertambahan nilai. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud, dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli leasing, dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994. Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual, tetapi dibayar oleh orang lain. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 juga mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan sebagian atau seluruhnya dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan. Yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan peningkatan PPN. Undang-undang ini akan berlaku mulai 1 April 2022. Pajak pertambahan nilai. Pengertian pajak pertambahan nilai. Apa itu pajak pertambahan nilai? Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak atas konsumsi barang jasa di dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Mengonsumsi berarti menggunakan atau memakai barang-barang konsumsi, atau dapat berarti juga memakan. Tarif pajak pertambahan nilai. Negara Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang mengatur tentang penerapan pajak pertambahan nilai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% yang berlaku saat ini akan naik menjadi 11% pada tanggal 1 April tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Kawasan bebas. Di negara Indonesia terdapat 4 kawasan bebas, yaitu kawasan yang terbebas dari Undang-Undang Kepabeanan, yaitu daerah Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Karakteristik pajak pertambahan nilai. Terdapat 4 karakteristik pajak pertambahan nilai, yaitu 1. Pajak tidak langsung, 2. Pajak objektif, 3. Pemungutan menggunakan faktur pajak, dan 4. Tidak menimbulkan pajak berganda. Selanjutnya adalah objek PPN. Objek PPN sendiri ada 3, yakni sebagai berikut.
Penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Import BKP atau JKP tak berwujud di luar dan di dalam daerah pabean, dan ekspor BKP dan JKP. Objek PPN terbaru tahun 2021 ada penambahan, yakni kegiatan membangun sendiri dan penyerahan aktiva oleh PKP. Penyerahan kena pajak sendiri adalah transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang menjadi objek dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebut syarat penyerahan akan dikenai PPN jika barang atau jasa merupakan barang atau jasa kena PPN, dilakukan di dalam daerah pabean, dilakukan dalam kegiatan atau pekerjaan usaha kecuali tidak memperhatikan subjeknya. Selanjutnya, contoh transaksi yang diatur secara khusus. Pertama, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Terdapat dalam pasal 16C Undang-Undang PPN. Kedua, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau bukan inventory oleh pengusaha kena pajak sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan di dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak. Secara garis besar, semua barang yang diserahkan di dalam daerah pabean adalah objek PPN, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang atau bukan barang kena pajak atau BKP. Berdasarkan pasal 1A Undang-Undang PPN, yang termasuk dalam penyerahan PPN adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena satu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna atau leasing, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, dan pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Selanjutnya, pengecualian penyerahan BKP dalam pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN. 1. Penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pajak. Kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang dan piutang. Ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang. Dalam hal PKP tersebut telah memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah PKP. Dan yang terakhir, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah barang kena PPN. Apa itu barang kena PPN? Barang kena PPN yang dimaksud merupakan barang berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan tidak berwujud yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN yang kemudian disebut dengan barang kena pajak. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedang dan stasiun wagon yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Sedangkan barang kena PPN yang berwujud artinya barang yang memiliki wujud fisik seperti mobil, rumah, dan sepeda motor. Selanjutnya adalah barang kena PPN tidak berwujud, artinya barang yang tidak memiliki wujud fisik namun dikenai pajak sesuai dengan ketentuan seperti
penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Yang terakhir, yaitu pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak. Next adalah barang tidak kena PPN. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Jenis barang yang tidak dikenai PPN terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Yang ketiga, panas bumi. Yang keempat, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, dan lain-lain. Yang kelima, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. Dan yang terakhir adalah biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, dan lain-lain. Kelompok kedua yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah. Telur, yaitu telur yang tidak diolah. Susu, yaitu susu perah bayi yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan. Buah-buahan, buah-buah segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, digaring, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang telah dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Kelompok yang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makan makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan yang terakhir adalah kelompok uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya, jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Pembahasan yang pertama yaitu jasa kena pajak. Jasa kena pajak atau JKP merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Termasuk juga jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengaturan cakupan JKP yang diatur dalam Undang-Undang PPN bersifat negatif list, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu jasa tidak kena pajak. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi jasa kesehatan tertentu, antara lain jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanitarium, jasa psikologi dan psikiater, dan jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal, dan jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Jasa pelayanan sosial. Jasa pelayanan sosial meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi,
jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Jasa keuangan meliputi 1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen. 4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia. Dan yang kelima, jasa penjaminan. Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilaian kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Jasa pendidikan meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian NPWP, dan pembuatan KTP. Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan yang terakhir, jasa boga atau catering meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak dan pengusaha tidak kena pajak? Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean, serta wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Sedangkan
pengusaha tidak kena pajak adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Meski kegiatan penyerahan barang atau jasa yang dilakukan olehnya termasuk barang atau jasa yang dikenakan pajak. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.